Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membuat kertas kerja dan laporan keuangannya. Nah, sekarang kita tinggal membuat jurnal penutupnya. Untuk membuat jurnal penutup, seperti biasa, kita buat dulu judulnya ya. Judul terdiri dari 3 baris. Pada soal ini adalah Salon Dewi Cantika, jurnal penutup, periode Juli 2020. Kemudian saya buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, yang kedua akun dan keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, dan yang terakhir adalah kredit. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 31 Juli 2020. Pendapatan, di sini saya tulis pendapatan jasa karena pada Salon Dewi Cantika menggunakan nama akun pendapatan jasa. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang tinggal angkanya. Angkanya sebesar berapa? Kita harus cek kertas kerja kolom laba rugi. Nah, ini kertas kerjanya kolom laba rugi. Kita cari pendapatannya. Pendapatan nomor 411 sebesar 15.000. 15.000 itu setara dengan 15 juta ya. Nah, berarti di sini di bagian debit saya tulis 15 juta, di sebelah kredit juga saya tulis 15 juta. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun pendapatan. Setelah itu saya beri garis ya. Garis ini sifatnya hanya membantu. Kalau kalian sudah paham, tidak perlu pakai garis ini juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua adalah menutup akun beban. Caranya, debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah beban-beban. Maka kita tulis debitnya ikhtisar laba rugi sebesar berapa? Sebesar seluruh beban. Nah, cari kolom laba rugi bagian debit. Kamu cari jumlahnya. Nah, itu adalah penjumlahan seluruh beban. Nah, pada soal ini adalah sejumlah 6.050 atau setara dengan 6.050.000 rupiah. Saya tulis ya di sini di debit 6.050.000 rupiah. Setelah itu kita tulis beban di sebelah kredit. Ada beban apa saja di Salon Dewi Cantika? Semua beban ditulis ya guys. Yang pertama ada beban gaji. Kita tulis di sini sebelah kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban sewa sebesar 100.000 rupiah. Kita tulisnya di sebelah kredit ya. Kemudian ada beban kebersihan dan keamanan sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir nomor 516 adalah beban listrik sebesar 250.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun beban. Seperti ini ya guys. Nah, yang ketiga adalah menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Guys, berarti kita harus tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi karena cara penutupan untuk laba dan rugi berbeda. Kita cek pada kertas kerja, kita lihat perusahaan mengalami laba atau rugi. Kita cari nih keterangan di sana. Nah, ternyata perusahaan mengalami laba. Oleh karena itu, kita menutupnya menggunakan cara menutup laba. Nah, cara untuk menutup laba adalah ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit, modalnya di sebelah kredit. Kita tulis ya di akun dan keterangan. Ikhtisar laba atau rugi sebelah debit, modalnya sebelah kredit. Nah, sekarang tinggal angkanya. Sebesar berapa nih labanya? Kita lihat lagi kertas kerjanya, dicek berapa labanya. Nah, ternyata sebesar 8.950.000 rupiah. Kita tulis di sebelah debit 8.950.000 rupiah dan di sebelah kredit juga 8.950.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk menutup laba ya.
Nah, yang terakhir adalah menutup akun Prive dengan akun tandingan modal, yaitu dengan cara modalnya di sebelah debit dan Prive-nya di sebelah kredit. Nah, kita tulis dulu modal di sebelah debit dan Prive-nya di sebelah kredit. Setelah itu tinggal ngisi angkanya, jumlahnya. Untuk mengetahui jumlah Prive, kamu harus lihat kertas kerja kolom neraca. Nah, sekarang saya hadirkan kertas kerja yang kolom neraca saja. Kita cek Prive-nya, nomor 312, Prive sebesar 2000 atau setara dengan 2 juta. Nah, kita pindahkan 2 juta ini. Nah, kita tulis di modal sebelah debit 2 juta, begitu pula Prive di sebelah kredit 2 juta. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun Prive ya guys. Nah, kalau 4 langkah itu sudah kita lewati, berarti proses untuk menyusun jurnal penutup sudah selesai ya guys. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Untuk kolom debit dari atas sampai bawah, setelah saya hitung hasilnya adalah 32 juta rupiah. Begitu pula kolom kredit, hasilnya 32 juta rupiah. Harus sama ya guys, kalau beda berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Setelah itu kita closing atau kita garis 2. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, sekarang coba deh lihat buku catatan kalian sama nggak dengan yang ada di layar ini? Sama ya? Nah, kalau sama berarti sudah betul. Harap kalian mempostingnya ke buku besar karena alurnya seperti itu. Oke guys. Nah, yang kedua ini adalah data kertas kerja yang kita butuhkan. Tetapi kertas kerja ini data yang kita butuhkan hanya pada bagian laba rugi dan kolom neraca. Sehingga kolom yang lain, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan tidak kita butuhkan lagi. Oleh karena itu saya tutup ya. Nah, saya tutup aja seperti ini biar nanti lebih mudah untuk memahaminya. Nah, masuk ke langkah yang pertama yaitu menyandingkan kertas kerja kolom laba rugi dan neraca dengan jurnal penutup. Nah, bentuknya seperti ini ya guys. Ini kolom laba rugi, debit dan kredit. Kolom neraca, debit dan kredit bisa langsung kalian isi. Ini isinya adalah sama dengan yang ada di kertas kerja. Kemudian jurnal penutup, kolom debit dan kredit. Kemudian kolom neraca saldo setelah penutup, bagian debit dan kredit. Silahkan kalian catat yang ada di layar kaca ini ke buku catatan kalian. Langkah yang kedua yaitu posting ke buku besar. Posting dari mana? Dari jurnal penutup. Nah, sambil kalian posting, saya juga akan memindahkan data jurnal penutup itu ke kolom jurnal penutup. Seperti itu ya, kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk akun pendapatan ya. Nah, kita pindahkan mulai dari pendapatan jasa. Kalian posting pendapatan jasa ini ke buku besar. Kalian pindahkan ke akun pendapatan jasa sebesar 15 juta. Setelah itu kalian pindahkan juga ini ke jurnal penutup pendapatan jasa. Di jurnal penutup sebelah debit ya, kita tulis pendapatan jasa ini 411. Kita tulis jurnal penutup sebelah debit. Kita juga tulis di sebelah debit di sini berarti. Nah, di sini kita tulis 15.000. Karena apa? Karena di sini tulisannya dalam Rp1.000. Berarti kejadian yang saya tulis ini setara dengan dikalikan Rp1.000. Seperti itu ya. Kalau sudah saya tulis di sini dan sudah diposting ke buku besar, nomor akun ini 411 saya pindahkan ke sini. 411. Lanjut ke yang kredit ikhtisar laba rugi. Karena tidak ada ikhtisar laba rugi, saya tulis di sini. Saya beri nomor 517 ikhtisar laba rugi. Sebelah kredit jurnal penutup, saya tulis di sini 15.000. Setelah itu kalian posting ke buku besar ya. Kalau sudah diposting ke buku besar, nomor akunnya jangan lupa dipindahkan ke sini. Nah, selanjutnya adalah posting untuk
menutup akun beban yang kedua ya, ini jurnal penutup yang kedua. Nah, yang pertama adalah kita pindahkan dulu ikhtisar laba rugi di sebelah debit pada jurnal penutup. Nah, ikhtisar laba rugi sudah ada ya, kita pindahkan dulu angka 6.050.000 ini di sebelah debit. Nah, di sini setelah itu kalian posting ke buku besar, kalau sudah nomor 517 ini dipindahkan ke sini. Selanjutnya beban gaji sebelah kredit 2.500.000, kita pindahkan ini beban gaji sebelah kredit. Nah, berarti di sini kita tulis 2.500. Kemudian kalian posting ke buku besar, setelah itu kalian pindahkan nomor 511. Nah, ke sini. Kemudian beban sewa kita pindahkan ke sini, setelah itu posting ke buku besar beban sewa. Nomor 512 kita pindahkan ke sini. Gitu terus ya guys sampai habis akunnya. Beban kebersihan dan keamanan kita pindahkan ke sini 200. Setelah itu posting ke buku besar. Kemudian angkanya pindahkan ke sini. Lanjut beban perlengkapan. Nah, di sini beban perlengkapan sebelah kredit 2.500. Posting ke buku besar. Ke buku besar beban perlengkapan ya. Kalau sudah nomor 514 kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya beban penyusutan peralatan kita pindahkan ke sini bagian kredit, setelah itu kalian posting ke buku besarnya. Kemudian nomor 515 kita pindahkan ke sini. Setelah itu yang terakhir untuk beban adalah beban listrik, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah kita tulis 250, nomor 516 ini kita pindahkan ke sini. Nah, proses posting untuk beban sudah selesai. Selanjutnya jurnal penutup yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama adalah ikhtisar laba rugi 8.950.000 rupiah ya guys di bagian debit. Nah, ini ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Debit berarti di sini, padahal di sini sudah ada angka 6.050.000. Ditambah lagi 8.950.000 rupiah. Nah, kalau saya tambahkan, saya jumlahkan 6.050.000 ini dengan 8.950.000, hasilnya adalah 15.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian diposting di buku besar ikhtisar laba rugi nomor 517, saya pindahkan ke sini. Setelah itu modal sebelah kredit. Nah, modal kita cari modal. Nah, ini modal 311 di sebelah kredit, berarti tulis ini ya 8.950. Setelah itu posting ke modal ya, ke buku besarnya modal. Kemudian nomor 311 ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yaitu posting akun private. Yang pertama kita posting debitnya dulu yaitu modal lagi. Modal sebelah debit 2 juta. Ini modal sebelah debit. Jurnal penutup sebelah debit. Nah, di sini ya 2000. Setelah itu nomor 311 ini kita pindahkan ke sini. Nah, 311. Setelah itu private sebelah kredit. Nah, ini private sebelah kredit. Ya, kita pindahkan di sini 2000. Setelah itu nomor 312 kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selesai proses posting jurnal penutup ke buku besar dan memindahkan jurnal penutup ke kolom ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan kolom laba rugi, neraca, dan jurnal penutup. Kita taruh di neraca saldo setelah penutup. Caranya adalah kalau angkanya hanya satu aja, nggak ada tandingannya, berarti kita tulis. Kalau yang di debit kita tulis debit, kalau yang kredit kita tulis di kredit. Tetapi kalau ada tandingannya, kita jumlahkan. Kalau yang sama posisinya, misalnya debit dengan debit, berarti dijumlahkan ditaruh di debit. Kalau kredit dengan kredit, berarti dijumlahkan ditaruh di posisi kredit. Tapi kalau posisinya berbeda, ada di debit, ada di kredit, berarti kita cari selisihnya. Seperti itu ya guys.
Nah, kita mulai dulu dari kas nih. Kas kan hanya satu aja di neraca, berarti kita tinggal nulis ulang aja. Nah, seperti ini sama 26.100 kreditnya strip. Begitu pula piutang. Karena nggak ada tandingannya, kita tulis apa adanya yang dari neraca. Peralatan kita tulis sama. Utang usaha di sini kan kredit, berarti kita nulisnya juga di bagian kredit. Nah, sekarang kita ke modal. Modal di sebelah kredit 20.000, di sebelah debit 2.000, dan di sebelah kredit lagi 8.950. Caranya berarti kredit dengan kredit ditambahkan kemudian dikurangi yang debit. 20.000 ditambah 8.950 dikurangi 2.000. Kolom yang sama dijumlahkan, kolom yang beda dikurangkan. Maka hasilnya masih banyak di kolom kredit ya. 20.000 ditambah 8.950 hasilnya adalah 28.950 di bagian kredit. Kemudian dikurangi 2.000 lagi. Maka hasilnya masih ada di posisi kredit sebesar 26.950. Kemudian ke prive nih. Prive kan sebelah debit 2.000, kemudian sebelah kredit 2.000, berarti privenya habis ya. Nah, saya strip semua. Pendapatan jasa nih, sebelah kredit 15.000, kemudian sebelah debit 15.000. Berarti pendapatan jasa juga habis. Kemudian beban gaji, ini sebelah debit 2.500, sebelah kredit 2.500. Berarti pendapatan gaji juga habis. Beban sewa, sebelah debit 100, sebelah kredit 100, berarti beban sewa juga habis. Beban kebersihan nih, sebelah debit 200, sebelah kredit 200. Kita kurangkan dan hasilnya 0. Oleh karena itu habis, kita strip aja. Selanjutnya beban perlengkapan, ini sebelah debit 2.500 dan sebelah kredit 2.500. Maka beban perlengkapan habis. Setelah itu beban penyusutan peralatan, sebelah debit 500, sebelah kredit 500, maka habis juga. Nah, akumulasi penyusutan peralatan hanya satu aja di sebelah kredit, maka kita nulisnya juga di sebelah kredit 500. Sewa dibayar di muka nih, ada di sebelah debit, tidak ada tandingannya berarti kita tulis. Nah, 1.100 di sebelah debit. Setelah itu beban listrik nih, beban listrik di sebelah debit 250, di sebelah kredit juga 250, berarti beban listrik habis. Ikhtisar laba rugi, sebelah debit 15.000, sebelah kredit 15.000, berarti habis juga ya. Nah, seperti ini guys. Setelah itu kita jumlahkan neraca saldo dari atas sampai bawah. Setelah saya jumlahkan hasilnya 38.700. Kemudian yang kredit saya jumlahkan pula, hasilnya adalah 38.700. Hasilnya harus sama ya guys. Setelah itu saya tutup. Yang lainnya saya tutup. Nah, yang strip-strip ini, strip-strip seperti ini saya buang ya guys. Saya urutkan berdasarkan likuiditasnya sesuai dengan nomor urut akunnya. Oke, saya tata ulang. Nah, hasilnya seperti ini setelah saya tata ulang. Maka saldo Dewi Cantika, neraca saldo setelah penutupan periode Juli 2020, kas sebesar 26.100, piutang sebesar 5.000, perlengkapan sebesar 1.500, sewa dibayar di muka sebesar 1.100, peralatan sebesar 5.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500, utang usaha sebesar 11.250, dan modal sebesar 26.950. Guys, bisa diambil kesimpulan, ternyata setelah disusun kembali neraca saldo setelah penutupan yang muncul, akun apa aja nih? Yaitu akun real, harta, utang, dan modal. Hanya yang berkepala 1, 2, dan 3. Sudah tidak ada akun pendapatan dan akun beban. Dan modal di sini juga modal akhir.
seperti itu ya guys kesimpulan dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan.